Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 RPL akan menjelaskan tentang yaitu feasibility study atau studi kelayakan bisnis. Next. Berikut adalah anggota kelompok 1, nama dan peserta MPM-nya. Next. Pengertian ya dari feasibility study. Pengertian feasibility study menurut para ahli, yaitu menurut Kasmir dan Jakfar, tahun 2003, studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang mempelajari sarana mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis itu dijalankan. Next. Apa itu feasibility study? Feasibility study atau studi kelayakan bisnis adalah sebuah teknik analisis untuk menganalisis suatu ide atau rencana yang bertujuan untuk memutuskan apakah ide tersebut dapat dikembangkan, juga dapat memberi lebih banyak manfaat daripada dampak negatifnya. Sebuah rencana atau ide bisnis biasanya dilakukan di masa-masa awal proyek dan merupakan bagian dari tahap desain utama selama masa perencanaan. Baik, untuk tools untuk feasibility study. Yang pertama ada komponen feasibility study. Jadi komponen ini untuk memantapkan hasil analisis dari komponen-komponen tertentu. Yang pertama ada market aspect, jadi komponen yang berkaitan dengan supply dan demand di pasar. Yang kedua ada teknik aspek, yaitu komponen yang mengacu pada teknis proyek seperti simulasi, proses, daftar peralatan, studi sumber daya manusia, dan lain-lain. Lalu ada manajemen and organization aspect. Ini merupakan kualitas pihak manajerial dan penyelenggara yang bertanggung jawab atas jalannya proyek. Ada financial aspect, kondisi finansial yang akan menopang jalannya proyek, seperti biaya operasional dan modal dari investor. Selanjutnya ada sosial ekonomi aspek, yaitu dampak sosial dan ekonomi yang akan dihasilkan oleh pelaksanaan proyek perusahaan. Selanjutnya ada legal aspek, analisis terhadap dokumen dan persetujuan proyek untuk melihat kelayakannya terhadap hukum yang berlaku. Ada environment aspek, ini dampak yang akan diberikan proyek terhadap lingkungan. Lalu ada praktik feasibility study. Jadi pada tools ini setiap proyek akan memiliki tujuan dan kebutuhan yang unik. Jenis penelitian ini menawarkan tahap-tahap praktik yang sama dengan hasil yang memuaskan. Untuk permulaan biasanya ada analisis awal, seperti meminta feedback tentang konsep baru proyek dari stakeholder yang sesuai. Ada analisis kualitas, jangan mengajukan pertanyaan terkait data yang diperoleh pada fase awal penelitian. Selanjutnya ada lakukan survei dengan melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi permintaan dan peluang dengan mengejar tujuan proyek. Setelah itu ada tetapkan rencana, tulis rencana organisasi, operasional, serta bisnis, termasuk mengidentifikasi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, berapa biayanya, dan untuk berapa lama. Lalu ada siapkan laporan. Jadi di laporan ini ada laba rugi yang diproyeksikan yang mencakup pendapatan dan biaya operasional. Ada identifikasi. Dengan melakukan identifikasi ini, hambatan dan potensi kerentanan itu dapat kita atasi. Jenis-jenis feasibility study umumnya memiliki faktor yang berbeda, perlu untuk diperiksa saat melakukan studi kelayakan. Next. Yang pertama, technical feasibility. Jenis penilaian ini berfokus pada sumber daya teknis yang tersedia untuk organisasi,
Uji kelayakan teknis ini juga melibatkan evaluasi terhadap hardware, software, dan persyaratan teknis lainnya yang diusulkan semasa perencanaan. Next. Lalu yang kedua ada economic feasibility. Jenis analisis ini biasanya melibatkan penelitian terkait biaya dan manfaat proyek untuk membantu organisasi menentukan kelayakan dari proyek sebelum sumber daya keuangan dialokasikan. Lalu ekonomik ini berfungsi sebagai teknik penilaian proyek independen dan bisa meningkatkan kredibilitas proyek. Next. Lalu yang ketiga ada legal feasibility. Jenis analisis ini digunakan untuk menyelidiki apakah ada aspek dari proyek yang bertentangan dengan persyaratan hukum. Next. Selanjutnya ada yang keempat ada operational feasibility. Teknik penilaian ini melibatkan studi untuk menganalisis dan menentukan apakah kebutuhan organisasi dapat dipenuhi dengan melaksanakan proyek. Studi kelayakan operasional ini memeriksa apakah rencana proyek sudah memenuhi persyaratan yang perlu diidentifikasi dalam fase analisis pengembangan bisnis. Next. Manfaat feasibility study. Pertama, bisa melihat kelayakan sebuah proyek. Kedua, meningkatkan fokus dari pihak penyelenggara proyek. Ketiga, memberikan informasi berharga untuk keputusan pengadaan proyek. Keempat, mengidentifikasi proyek yang berjalan. Kelima, mengidentifikasi peluang baru bagi proyek. Keenam, mempersempit alternatif bisnis. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi alasan yang valid untuk melakukan proyek. Aspek yang diperhatikan dalam feasibility study. Yang pertama adalah penentuan unit, kedua memperhitungkan kegagalan penerapan, ketiga memperhitungkan kendala sistem, keempat menentukan target, kelima memperhitungkan waktu, keenam berencana biaya proyek. Fungsi mengumpulkan data dalam feasibility study. Yang pertama itu memperhitungkan keberadaan masalah, kedua mendefinisikan masalah, ketiga mendapatkan informasi yang penting, keempat yaitu penyusunan rencana yang baik. Cara mengumpulkan data dalam feasibility study. Satu, interview. Kedua, presentasi internal. Ketiga, pemeriksaan literatur. Keempat, dengan pengamatan. Teknik mengumpulkan data dalam feasibility study. Yang pertama ada proses teknik, yaitu penyelesaian masalah dengan bantuan alat. Yang kedua, proses operasi, yaitu penyelesaian masalah dengan prosedur. Ketiga, proses ekonomi, penyelesaian masalah dengan anggaran dana. Lalu aspek-aspek feasibility study. Ada financial aspect, kondisi finansial yang akan menopang jalannya proyek, seperti biaya operasional dan modal dari investor. Dampak sosial dan ekonomi yang akan
Lanjut. Ini bagiannya bisa dilanjutkan teman saya. Lalu ada legal aspek. Ini analisis terhadap dokumen dan persetujuan proyek untuk melihat kelayakannya terhadap hukum yang berlaku. Lalu yang kedua ada environment aspek, itu melihat dampak yang akan diberikan proyek itu terhadap lingkungan. Next. Contoh feasibility report. Next. Nah, ini gambar contoh analisis studi kelayakan. Nah, di sini itu membahas tentang usaha bisnis Cassava Chips di perumahan Madani Raya. Lalu bisnis ini itu didirikan berdasarkan tingginya gap atau permintaan kebutuhan terhadap produksi keripik singkong. Bisa dilihat contoh gambar di kanan, termasuk contoh surveinya yang ada di kiri atas. Lalu ada analisis kelayakan aspek pasar. Terdapat unsur utama pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar, tindakan identifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah, masing-masing memiliki karakteristik, kebutuhan produk, dan bauran pemasaran. Lalu yang kedua ada targeting, yaitu suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Lalu yang terakhir ada positioning, yaitu penetapan posisi pasar. Tujuan dari positioning ini adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk ke pasar. Ini terdapat contoh-contoh gambar dari aspek-aspek pasar. Selanjutnya, terdapat analisis kelayakan aspek teknis dan operasi. Penentuan analisis kelayakan ini yaitu perancangan layanan dalam bentuk standar operasional prosedur, perencanaan kapasitas layanan berkaitan dengan berapa jumlah layanan yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Lalu ini ada contoh-contoh gambarnya. Selanjutnya ada analisis kelayakan aspek finansial. Aspek ini merupakan tahapan penting dalam keseluruhan analisis kelayakan perancangan usaha. Dalam analisis kelayakan finansial ini akan diketahui performa atau suatu ide usaha dari aspek finansialnya. Apakah suatu ide usaha ini secara ekonomis layak untuk dilaksanakan atau tidak? Berikut ada gambar contoh dari aspek finansial. Selanjutnya ada analisis kelayakan aspek finansial. Dalam aspek finansial yang diperhitungkan antara lain rencana modal investasi, modal BEP, yaitu biaya tetap dibagi harga, dikurangi biaya variabel. Berarti untuk mencapai titik balik modal, target jumlah keripik singkong yang harus dicapai minimal sebanyak hasil BEP tadi, yaitu 621 kg. Lalu dalam 1 bulan atau dalam 1 bulan itu menghasilkan 621 lalu dikali 4 bis menjadi 2.484 bis dan biaya pendapatan akan mencapai 7.500 dikali 2.484 bis menghasilkan 18 juta 630.000. Berikut gambar rumus yang digunakan menghitung aspek finansial berupa IRR dan ya hanya itu saja. Selanjutnya terdapat grafik analisis break-even point, yaitu seiring waktu terdapat biaya tetap, biaya total, dan biaya pendapatan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.